Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Fitria Janaina. Video materi ini saya buat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester pada mata kuliah Psikologi Kognitif. Baiklah, di video ini saya akan membahas sedikit materi tentang berpikir. Pasti di antara kalian banyak yang bertanya-tanya tentang bagaimana kita bisa berpikir. Buat yang penasaran, mari kita bahas bersama. Pengertian berpikir. Berpikir adalah berkembangnya suatu ide, konsep, pemikiran yang baru yang keluar dari dalam diri seseorang. Dan berkembangnya pemikiran itu sendiri dari informasi yang telah didapat dan disimpan oleh seseorang yang berupa pengertian-pengertian. Berpikir juga adalah suatu pekerjaan yang melibatkan kerja otak seseorang. Dan terkadang ide atau konsep itu akan muncul dengan sendirinya ketika seseorang itu merasa terdesak. Jadi, tidak selamanya berpikir itu keluar setelah seseorang mendapatkan informasi-informasi yang telah disimpan, seperti halnya ketika seseorang mendapatkan suatu masalah dan seseorang tersebut akan mulai berpikir bagaimana cara agar mereka bisa mendapat jalan keluar dari masalah tersebut. Macam-macam berpikir. Banyak para ahli yang mengutarakan pendapat mereka. Berikut ini akan dijelaskan macam-macam berpikir, yaitu yang pertama, berpikir alamiah adalah pola penalaran yang berdasarkan kebiasaan sehari-hari dari pengaruh alam sekelilingnya. Yang kedua, berpikir ilmiah adalah pola penalaran berdasarkan sarana tertentu secara teratur dan cermat. Yang ketiga, berpikir autistik. Dengan berpikir autistik, seseorang melarikan diri dari kenyataan dan melihat hidup sebagai gambar-gambar fantastis. Dan yang keempat, berpikir realistik adalah berpikir dalam rangka menyesuaikan diri dengan dunia nyata, biasanya disebut dengan nalar. Di dalam berpikir juga ada tingkatannya loh, yaitu tingkatan berpikir yang pertama, berpikir secara konkret. Di dalam tingkatan berpikir ini memerlukan situasi-situasi yang konkret atau nyata, tetapi tidak membutuhkan pengertian yang konkret. Yang kedua, berpikir skematis. Dari tingkatan ini, seseorang bukan hanya membutuhkan data-data, kenyataan, ataupun pengertian yang konkret, tetapi juga memerlukan data-data yang disusun secara sistematis dan dapat memperlihatkan hubungan-hubungan antara persoalan yang satu dengan yang lain, sehingga menghasilkan kesimpulan. Yang terakhir, berpikir abstrak. Tingkat berpikir abstrak tidak membutuhkan bagan-bagan, skema-skema, simbol-simbolnya, melainkan membutuhkan tanggapan dan ingatan sendiri, serta kecerdasan pikir sendirilah yang berperan memecahkan suatu masalah. Nah, sekarang kita masuk kepada proses berpikir. Menurut para ahli logika, ada 4 proses berpikir, yakni yang pertama, berpikir membentuk pengertian. Dapat diartikan sebagai suatu perbuatan dalam proses berpikir bersifat real, abstrak, dan umum serta mengandung sifat hakikat sesuatu, ataupun bisa diartikan sebagai proses mendeskripsikan objek yang sejenis dan mengklasifikasikan ciri-ciri yang khas dari suatu pengertian. Yang kedua, membentuk pendapat. Dapat diartikan sebagai hasil pekerjaan pikiran dalam melakukan hubungan antara tanggapan sesuatu dengan yang lainnya, antara pengertian yang satu dengan pengertian yang lainnya, dan dikaitkan dalam suatu kalimat. Yang ketiga, membentuk keputusan, yaitu pikiran kita menggabung-gabungkan pendapat tersebut. Dan yang terakhir, membentuk kesimpulan, yaitu pikiran kita menarik keputusan-keputusan dari keputusan yang lainnya. Konsep berpikir dalam psikologis. Dalam proses berpikir, tentunya setiap individu memaknai beberapa simbol atau penggambaran.
Konsep adalah konstruksi simbolik yang memberi gambaran ciri atau beberapa ciri secara umum mengenai sebuah objek atau kejadian. Sebagai contoh, pengertian dari handphone di mana dalam pikiran akan memberi gambaran berupa alat komunikasi yang bisa dibawa kemana saja. Dengan proses tersebut, nantinya setiap individu bisa mengklasifikasikan manakah yang dinamakan handphone dan mana yang bukan. Dalam berpikir, terdapat beberapa macam konsep, yaitu konsep sederhana, kompleks, konjungtif, disjungtif, dan relasional. Sedangkan untuk cara memperoleh konsep sendiri bisa dilakukan secara sengaja atau tidak sengaja. Sengaja memiliki arti bisa dikatakan sebuah konsep ilmiah, yaitu konsep yang didapat. Sedangkan tidak sengaja, saat mendapatkan sebuah konsep, mengacu pada pengalaman yang memberikan konsep namun sebenarnya tidak dibutuhkan, akan tetapi tetap bisa memberikan gambaran nyata, tergantung dari memori dalam psikologi seseorang. Di dalam berpikir, juga terdapat dua hambatan yang disebabkan karena yang pertama, data yang kurang sempurna, sehingga masih banyak lagi data yang harus diperoleh. Dan yang kedua, data yang ada dalam keadaan yang membingungkan. Data yang satu bertentangan dengan data yang lain, sehingga hal ini akan membingungkan dalam proses berpikir. Baiklah, sekian penjelasan tentang materi berpikir dari saya. Semoga bermanfaat. Thank you all.